Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mailiane Olfah dengan NIM 2310116220017. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir linguistik umum yang diampu oleh Bu Dr. Nur Cahaya MPD. Jadi pada video ini saya akan membahas tentang tataran linguistik umum. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih linguistik itu. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa yang mengkaji, menelaah, atau mempelajari bahasa secara umum yang mencakup bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa asing. Oleh karena itu, linguistik disebut juga linguistik umum atau general linguistik. Dalam tatarannya, linguistik umum ada 6, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, kemudian semantik, dan pragmatik. Oke, langsung saja kita masuk ke tataran yang pertama, yaitu fonologi. Secara harfiah, fonologi adalah ilmu bunyi. Jadi, fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Menurut hierarki satuan bunyi yang menjadi objek bunyinya, fonologi dibedakan menjadi 2, yaitu fonetik dan fonemik. Yang pertama, fonetik. Studi tentang bunyi-bunyi dalam bahasa, termasuk cara mereka dihasilkan dan didengar. Contoh, cara pengucapan bunyi dalam kata cat yang bisa dijelaskan secara detail, seperti bagaimana lidah menempel di langit-langit mulut saat mengucapkan huruf K. Kemudian yang kedua ada fonemik, yaitu berkaitan dengan studi tentang fonem, yaitu unit bunyi bahasa yang dapat membedakan makna kata. Contoh, dapat ditemukan dalam perbedaan antara P dan B, di mana P dan B adalah fonem yang membedakan makna keduanya. Kemudian ada grafem dan fonem. Grafem yaitu satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sebuah sistem aksara. Hal yang tercakup dalam grafem antara lain adalah huruf alfabet, angka, tanda baca, serta simbol dari penulisan lain. Satu grafem dapat dipetakan tepat pada satu fonem. Contohnya, menyatakan benda yang dipakai untuk duduk, kita tentunya menulis kata kursi dan mengucapnya pun kursi. Maka jika dibedah dalam grafem ada 5 satuan. Begitupun dari segi fonem. Akan tetapi satu lawan satu seperti itu tidak selalu kita temukan dalam bahasa Indonesia yang diujarkan acuan bendanya. Misal, pada perkataan ladang mempunyai 6 grafem, yaitu L, A, D, A, N, dan G. Dari segi bunyinya, perkataan sama itu hanya mempunyai 5 fonem, yakni L, A, D, A. Tataran yang kedua yaitu morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur dan pembentukan kata-kata dalam suatu bahasa. Morfem adalah unit terkecil dalam suatu kata yang memiliki makna, baik itu berupa kata dasar atau morfem bebas, atau imbuhan yang menambahkan makna pada kata, atau morfem terikat. Yang pertama, morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang dapat membentuk kata yang mandiri dan memiliki makna sendiri. Contoh pada kata buku, bahagia, lari, cantik, tinggi, dan lain-lain. Yang kedua ada morfem terikat, yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat pada morfem lain. Ada 2 jenis morfem terikat. Yang pertama perfik, yaitu melekat di awal kata, seperti pada imbuhan me, contoh memasak, dan ber pada kata berlari. Kemudian yang kedua ada sufiks, yaitu melekat di akhir kata. Contoh pada imbuhan an
pada kata makanan, kemudian adalah pada kata makanlah. Kemudian morph dan allomorph. Morph yaitu satuan gramatikal terkecil yang belum diketahui statusnya dalam hubungan dalam keanggotaan terhadap suatu morfem atau tidak memiliki makna. Kemudian allomorph. Allomorph adalah variasi bentuk morfem yang memiliki fungsi atau memiliki makna serupa dengan konteks yang berbeda. Contoh pada kata allomorph yaitu I pada kata kenai adalah morph. Artinya I pada kata tersebut tidak jelas posisinya sebagai apa. Kemudian contoh allomorph yaitu pada kata ber, be, dan bel adalah allomorph dari ber, seperti pada kata bernyanyi, bekerja, dan belajar. Posisinya jelas sebagai imbuhan. Kemudian kata. Kata dalam morfologi merujuk pada satuan dasar dalam suatu bahasa yang memiliki makna. Kata dapat terdiri dari satu morfem kata dasar atau lebih kata turunan. Contoh yaitu pada kata dasar yaitu buku, makan, lari. Kemudian kata turunan, membaca adalah turunan dari kata dasar baca, dan pembaca yaitu turunan dari kata dasar baca juga. Jadi morfem dibutuhkan untuk membentuk kata, sedangkan morfologi dibutuhkan untuk mengetahui proses pembentukan kata tersebut. Bentuk bahasa yang belum melalui proses morfologi disebut morfem, sedangkan yang sudah melalui proses morfologis disebut kata. Dalam morfologi, morfem adalah satuan gramatikal terkecil, sedangkan kata adalah satuan gramatikal terbesar. Tataran linguistik yang ketiga yaitu sintaksis. Sintaksis merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa. Sintaksis juga dapat dikatakan tata bahasa yang membahas hubungan antar kata dalam tuturan. Dalam sintaksis ada memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, subjek, memiliki peran utama dalam kalimat. Dalam analisis fungsi sintaksis, subjek biasanya ditandai dengan huruf kapital S. Kedua, predikat, memiliki fungsi penting dalam kalimat, merupakan bagian tengah kalimat. Yang ketiga, ada keterangan, merupakan suatu unsur dalam kalimat yang memberikan informasi tentang waktu, tempat, suasana, dan lain-lain dalam suatu kalimat. Kata. Kata sebagai satuan terkecil dalam sintaksis. Kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis, dan perangkai dalam penyatuan satuan-satuan atau bagian-bagian dari satuan sintaksis. Kata sebagai pengisi satuan sintaksis harus dibedakan adanya dua macam kata, yaitu kata penuh dan kata tugas. Kemudian frasa. Frasa dapat dikatakan sebagai satuan sintaksis terendah. Lalu ada klausa. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtutan kata. Runtutan kata-kata. Kemudian kalimat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Sedangkan Schiller menjelaskan bahwa kalimat merupakan satuan bahasa yang langsung digunakan sebagai satuan ujaran di dalam komunikasi verbal yang hanya dilakukan oleh manusia. Kurang-kurangnya harus memiliki subjek atau S dan predikat atau P. Contoh sintaksis dalam kalimat saya minum susu.
kata saya berfungsi sebagai subjek, sedangkan kata minum berfungsi sebagai predikat. Dalam kalimat, Lea membaca buku di perpustakaan. Kata buku berfungsi sebagai objek, sedangkan kata di perpustakaan berfungsi sebagai keterangan tempat. Kemudian wacana. Menurut Claire pada tahun 2007 halaman 267, wacana adalah unsur kebahasaan yang lengkap dari segi kebahasaan maupun segi maknanya. Sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Berdasarkan tujuannya, terdapat 5 jenis wacana, yakni wacana narasi, wacana deskripsi, wacana eksposisi, wacana argumentasi, dan wacana persuasi. Contoh wacana yaitu sebuah artikel berita yang terdiri dari beberapa paragraf yang membahas topik tertentu. Sebuah pidato yang terdiri dari beberapa kalimat yang disampaikan secara berurutan untuk menyampaikan suatu pesan atau gagasan. Kemudian yang kelima ada semantik. Semantik adalah bidang yang berkaitan dengan makna kata, frasa, dan kalimat. Ini mencakup studi tentang makna leksikal dan gramatikal, serta bagaimana konteks dapat mempengaruhi interpretasi makna. Contoh, semantik dapat ditemukan dalam kata-kata yang memiliki makna yang berubah tergantung pada konteksnya. Misalnya, kata tajam pada kalimat pisau yang tajam. Dalam konteks ini, tajam merujuk pada keadaan fisik yang bisa memotong dengan baik. Kemudian ada pikiran yang tajam. Di sini, tajam digunakan secara metaforis untuk menggambarkan kecerdasan atau ketajaman dalam berpikir. Tataran linguistik yang terakhir yaitu pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari cara penggunaan bahasa dalam konteks komunikatif. Fokus pragmatik tidak hanya pada struktur gramatikal atau makna kata, tetapi juga memperhatikan tujuan komunikasi, peran pembicara dan pendengar, serta aspek-aspek lain dari situasi komunikasi. Dengan kata lain, pragmatik membahas bagaimana konteks mempengaruhi interpretasi bahasa. Contoh, aspek pragmatik melibatkan penerapan norma-norma sosial dalam percakapan, penggunaan bahasa untuk menyampaikan keinginan atau maksud tertentu, dan pemahaman terhadap implikatur atau makna yang tersirat dalam sebuah tuturan. Nah, itulah pemaparan dari saya mengenai tataran linguistik. Untuk mempelajari lebih dalam, kita bisa mempelajarinya pada semester atas. Itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.